Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Edison dari kelas 3A Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintak atau command pada terminal Linux Ubuntu. Ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari lab praktikum sistem operasi. Oke, saya lanjut. Untuk video kali ini yang saya sampaikan adalah 3 materi pembahasan, yaitu ada manajemen file dan folder, bisa teman-teman lihat di sini. Yang kedua, hak akses pada file dan folder, dan yang ketiga untuk menambah dan menghapus user baru. Oke, langsung saja kita masuk ke terminalnya. Nah, kita udah masuk terminal. Sebentar, full screen aja biar lebih jelas ya. Aduh. Oke, udah cukup. Nah, di sini kita akan masuk dulu ke rootnya ya, menggunakan sudo su password yang udah dibikin di awal penginstalan. Dan ini saya bikin install baru aja ya, karena Ubuntu yang sebelumnya itu error, jadi saya nggak mau harus install baru aja. Oke, kita sudah masuk ke dalam rootnya. Kita lihat yang kita masuk pertama adalah manajemen file dan folder, yaitu pertama kita akan menampilkan directory. Untuk menampilkan directory itu kita menggunakan sintak ls. Ls ini merupakan singkatan dari list ya. List itu untuk menampilkan semua apa yang ada pada suatu folder, baik itu file ataupun folder lainnya. Oke, dan kemudian kita lanjut untuk membuat directory baru. Untuk membuat directory baru kita menggunakan sintak mkdir. Mkdir ini merupakan singkatan dari make directory. Yang kemudian kita akan ikuti dengan nama folder yang akan kita buat. Oke, di sini aku bikin namanya SO, nama foldernya SO. Nah, kita ls lagi, SO nya sudah ada ketemu di sini, udah kita bikin. Tapi di sini aku pengen masuk nih ke folder SO nya. Untuk masuknya kita cukup tekan cd, singkatan dari change directory. Kemudian kita masukkan nama foldernya SO. Oke, kita sudah masuk ke dalam folder SO nya. Nah, kemudian di sini aku pengen untuk membuat directory 3 directory sekaligus. Caranya seperti ini, kita membuat mkdir dan kemudian diikuti dengan 3 folder yang akan kita bikin seperti ini ya. Aku bikinnya yang pertama itu folder nama, yang kedua itu folder jurusan, dan yang ketiga folder apa ya, hobi aja deh, hobi. Nah, oke, ini sudah saya bikin foldernya. Kemudian di ls, nah ini udah ada 3 folder tadi yang kita bikin sekaligus. Yang kemudian bagaimana sih kalau kita pengen bikin folder dengan nama lebih dari satu kata? Oke, di sini kita menggunakan sintak mkdir juga, tapi di sini kita menggunakan tanda petik pada namanya. Oke, di sini aku bikin namanya tugas SO. Nah, enter. Kemudian kita ls. Ini tadi nama folder dengan 2 kata ya. Oke, kita lanjut. Ini untuk menghapus directory. Mengganti nama dulu ya. Mengganti nama baru kita menghapus. Di sini aku pengen mengganti nama hobi. Untuk mengganti nama hobi kita menggunakan sintak move mv diikuti dengan nama directory awal dan kemudian nama directory yang barunya. Hobi ini pengen aku ubah menjadi nama apa ya? Fakultas saja deh, fakultas. Nah, kita ls kan lagi. Nah, ini kan hobi tadi sudah kita ubah menjadi fakultas. Kemudian di sini kita menghapus directory. Di sini aku pengen menghapus directory yang jurusan. Untuk menghapus kita menggunakan sintak rmdir. Kita masih menggunakan directory ya, yang diikuti dengan nama foldernya. Jurusan tinggal di enter. Nah, ls kan lagi, boom,
folder jurusan sudah hilang. Kita lanjut lagi nih, kita udah menghapus directory dan kita sudah langsung saja masuk ke untuk membuat file. Untuk membuat file kita menggunakan sintaknya touch, dan kemudian kita ikuti dengan nama filenya. Nama filenya apa ya? Biodata kayaknya terlalu umum kalau biodata, atau mungkin YouTube aja deh. YouTube, oke. .txt ya, yang kemudian diikuti dengan format ekstensi dari filenya. Kita enterkan dan kemudian kita ls. YouTube.txt sudah ada di sini. Tapi bagaimana kita untuk mengganti nama filenya ya? Kita mengganti nama filenya. Udah bikin YouTube sih sayang. Oke, di sini aku bikin 2 file aja. Jadi file barunya itu aku bikin test.txt. Touch test.txt seperti ini ya. Tinggal kita enter, kita ls kan lagi nih, tes sudah ada. Tapi di sini untuk mengganti nama itu kita bisa menggunakan move. Mengganti nama ya, kita menggunakan move juga, menggunakan mv yang diikuti dengan nama file awalnya, berarti test.txt, dan kemudian nama file barunya test.txt kita ubah menjadi ya udah biodata aja deh. Pada bingung .txt. Nah, seperti ini ya. Test.txt dengan biodata.txt. Oke, enterkan. ls lagi. Ya, dimana test.txt tadi sudah berubah menjadi biodata.txt. Oke, yang mengganti nama cek. Di sini kita menghapus file. Oke, kita hapus lagi biodata. Udah dibikin, dihapus lagi. Oke, di sini untuk menghapus kita menggunakan sintak mr, itu merupakan singkatan dari remove. Kalau rmdir itu kan remove directory. Kalau untuk file, untuk remove filenya saja. Jadi menggunakan rm. Yang diikuti dengan biodata.txt atau nama filenya. Tinggal di enter. Boom. ls biodata langsung hilang. Nah, untuk yang menghapus cek. Untuk mengisi file lagi, untuk mengisi file kita di sini, untuk mengisi awalnya ya, untuk mengisi awal filenya kita menggunakan sintak echo, yang kemudian diikuti dengan teks yang akan kita isi. Di sini kan kita mengisi file teks pada YouTube ya, youtube.txt. Jadi aku bikin di sini subscribe aja deh ya, atau bikin nama aja dulu, nama Hamid Edison, nama aku ya. Hamid Edison, dan kemudian diikuti dengan tanda panah 2 gitu, tanda kurung siku 2, dan kemudian diikuti dengan nama filenya youtube.txt. Tapi ini sudah ya, ini sudah. Untuk melihat isi dari filenya itu kita menggunakan sintak more yang diikuti dengan nama filenya youtube.txt. Nah, ini Hamid Edison ini adalah isi dari file youtube.txt yang sudah kita masukkan di sini menggunakan echo. Oke. Di sini di sini aku pengen mengedit atau menambahkan isi dari teks youtube.txt ini. Di sini kita menggunakan sintak nano, kemudian masukkan nama filenya. Tinggal di enter. Oke, sudah. Ini tadi ya yang kita isi menggunakan echo tadi. Di sini aku edit menambahkan dengan nama titik 2. Oke. Kemudian kelas titik 2 3A. Mata kuliah titik 2 sistem operasi. Oke. Kemudian tambahan deh subscribe channelnya si Midun ya. Oke, ini sudah ya. Bagaimana kita untuk menyimpannya? Kalau teman-teman lihat di bagian kiri bawah ini ya, ini ada tanda panah ke atas yang diikuti dengan X. Tanda panah ke atas ini mewakilkan tombol Ctrl pada keyboard yang diikuti dengan X. Berarti kita tekan Ctrl X. Nah, ini kan sudah masuk ke sini, kita tekan Y, baru kita enter. Yuk kita lihat lagi isinya. youtube.txt, ini dia isinya. Ini tadi kan sudah kita tambahkan nama, kelas, mata kuliah, dan juga subscribe channel YouTube-nya si Midun. Thank you. Oke, lanjut.
Ini kita, oh tadi udah sekalian mengedit ya, udah mengisi juga, udah mengedit. Kemudian kita untuk mengcopy filenya. Oke. Di sini aku bikin file baru touch copy.txt. Oke, ls kan. Di ini kan udah ada file copy. Dan file copy ini pingin aku kopikan ke folder nama. Ya, folder nama ini. Bagaimana sih caranya? Di sini kita menggunakan sintak cp, singkatan dari copy, yang kemudian diikuti dengan nama filenya copy.txt, dan kemudian kita lanjutkan dengan direktori tujuan kita atau folder tujuan kita. Kalau kalian bingung di mana mau diapakannya, ini kita bisa untuk ngopikan ke nama ini bisa diikutin dengan ini. Ini kan sudah ada nih urutan file atau foldernya, urutan foldernya, sorry, urutan folder ya. Jadi kita tinggal ngikutin /home /hamid/so, dan kemudian yang terakhir ini adalah namanya ya, namanya pada folder nama ini diikuti dengan nama. Oke, tinggal kita enterkan dan cd nama nama kita ls kan yang di nama ini, dan boom, copy txt sudah berada pada folder nama. Oke, ini sudah done yang copy. Kemudian kita untuk memindahkan file ya, untuk memindahkan file ini kita bikin aja namanya touch move.txt. Oke, ls untuk move.txt sudah ada di sini. Oke, untuk memindahkannya kita menggunakan sintak mv. Jadi untuk sintak mv ini pada Linux Ubuntu bisa untuk dua fungsi ya, yaitu yang pertama untuk mengubah nama dari file atau folder, dan juga untuk memindahkan file atau folder gitu. Oke, move ini akan aku pindahkan di nama juga ya, di fakultas saja, di fakultas. Oke, di fakultas. Jadi kita menggunakan sintak mv, terus lanjut nama filenya, kemudian folder tujuan kita sama dengan yang copy ya, cuma sintak awalnya aja yang beda. Oke, kita menggunakan home, hamid, so, dan fakultas tab. Oke, kita enterkan, langsung kita coba ke masuk ke fakultas, kita ls kan fakultas, dan langsung sudah ada di sini move.txt. Oke, cd.2 ini kita untuk ke direktori yang sebelumnya ya, untuk kembali ke direktori sebelumnya. Oke, lanjut. Untuk yang mengcopy sudah, memindahkan sudah. Oke, untuk manajemen file dan folder itu sudah semua. Dan kemudian kita lanjut ke hak akses pada file dan folder. Di sini akan aku jelasin sedikit ya, hak akses simbolisnya. Untuk hak akses ini itu sebenarnya ada 3 macam, yaitu ada read yang disingkatnya dengan R, dan juga kemudian ada write dengan singkatannya W, dan juga execute dengan singkatannya V. Ini pada simbolis dulu ya. Apa isi ini? Read ini kita hanya bisa membaca file atau foldernya tersebut, membaca file dan foldernya itu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa membaca file dan foldernya itu. Dan tapi kalau write di sini, kalau write kita bisa mengedit isi dari file dan foldernya. Jadi untuk write ini lebih bebas ya, kita bisa mengotak-atik isi dari file dan foldernya itu. Dan kalau execute ini kita hanya bisa menjalankan dari filenya ini, file dan foldernya ini. Jadi nggak bisa kita apa-apain, hanya bisa menjalankannya. Oke, mungkin dari sini bisa kita kutip ya. Ini untuk hak akses ini ada 3 bagian, yaitu ada user yang disingkat dengan U, dan juga ada group disingkat dengan G, dan juga ada other disingkat dengan O. Nah,
kita patokan kita ke yang dalam kurungnya di sini ya. Kalau untuk sintaknya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba ke bagian terminalnya. Di sini aku bikin file baru aja deh. Touch simbolis. Oke, mantap. Ya, simbolis. Bikin dua deh, simbolis dengan apa ya? Simbolis satu aja deh daripada nggak bingung. Oke, next kita ls kan. Ini kan sudah ada simbolis dengan simbolis satu. Wah, lupa dong pakai txt-nya. Sebentar guys, sebentar. rm mv simbolis.txt. Lupa tadi ya, sorry. mv simbolis satu simbolis1.txt. Oke, udah mantap ya. Simbolis 1 txt simbolis.txt. Oke. Kalau untuk untuk melihat simbolis hak aksesnya gitu ya. Kalau untuk melihat simbolis hak aksesnya itu kita menggunakan gimana bilangnya ya? Bentar ya. Melihat simbolis hak aksesnya ya, hak akses simbolisnya, kita menggunakan sintaknya lsl gini ya. Nah, kalau bisa teman-teman lihat di sini, waduh, kebanyakan dong. Penting gini ya. Ya udah deh. Untuk yang kita bikin folder baru ya, rmdir simbolis. Oke. rmdir file to remove. Kok rmdir sih? Sorry, mkdir lupa. mkdir simbolis. Oke. Di sini yang simbolis ini bakal aku copy, pindahkan aja ya, mv simbolis 1.txt. aku pindahkan ke itu folder simbolis /home/hamid /so/simbolis. Oke. Itu ada yang kemudian simbolis.txt nya lagi. Pada kebanyakan gitu kan nanti pada bingung sih ngelihatnya. Oke, kita masuk ke folder simbolis ya. Oke, ls. Nah, ini dia ls-l. Nah, ini kita sudah bisa melihat hak akses daripada simbolisnya ini. Ini kan ada tiga akses pertama ini itu adalah untuk untuk user. Tiga akses pertama untuk user, dan 3 akses kedua untuk grup, 3 akses ketiga ini untuk other. Jadi seperti ini. Grup ini rwx. Nah, ini untuk user. Dan untuk grup ini, dan untuk other rwx seperti ini ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Tapi ini yang pertama ini kan kosong nih yang pertama. Nah, ls-l sorry. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini kan dua ini adalah file ya kan, dan tes ini adalah folder. Bedanya ini kan yang folder D dan yang filenya kosong. Nah, itu yang membedakannya. Kalau folder dia ada D di awalnya yang menandakan sebagai directory. Jadi kalau filenya kosong gini. Oke. Jadi kita mainkan keduanya aja, teks simbolisnya, simbolis satu dengan simbolis teks. Oke. Di sini aku pengen menambahkan ini ada rw untuk user, r untuk group, dan r untuk other. Aku pengennya untuk user ini cuma bisa nge-read, dan untuk grup itu bisa nge-read dengan write, dan untuk other bisa mengakses semuanya, read, write, dan execute. Oke. Di sini untuk menambahnya kita akan menggunakan sintak chmod, singkatan dari change mode. Oke. Dan kemudian yang user tadi ya, aku cuma pengen bisanya untuk nge-read. Di sini kita menggunakan sintaknya
untuk menghapus dulu ya, menghapus itu menggunakan U untuk mewakili user, U kurang R. Nah, kemudian diikuti dengan namanya simbolis satu ya, simbolis 1.txt seperti ini. U dikurang user untuk mengurangin read. Oke, tinggal kita enter. Oke, kita ls min l lagi. Nah, ini kan R-nya sudah hilang nih. Oh, berarti ini salah ya, harusnya kan W-nya yang hilang, tapi nggak apa-apa sih. Jadi untuk mengurangin kita menggunakan tanda minus seperti ini ya guys ya. Dan kemudian aku pengen menambahkan W pada grup change mode, chmod grup ya, grup G plus W. Nah, W ini kan mewakili write ya yang di tengah, dan G ini mewakili grup ya. Nah, diikuti dengan nama filenya simbolis 1.txt. Tinggal kita enterkan, kita ls. Nah, sudah jadi. ls min l. Kebiasaan sih. Nah, ini kan W-nya sudah kita tambahin. Oke. Dan kemudian untuk grup ini kan untuk other itu kan aku pengennya nambahin semuanya R, W sama X. Kita tambahkan sekaligus deh. O plus W yang koma tanpa spasia diikuti dengan O lagi plus X. Kemudian diikuti dengan nama simbolis 1.txt. Oke, ls kan lagi. Nah, seperti ini guys. Ini kan sudah rwx, w dan juga rw dan juga w. Ini kan tadi yang untuk other kita tambahkan mana sih? Nih, tambahkan w sama x-nya kan. Jadi bertambah. Ini kan cuma r dan w, ini jadinya rx saja. Nah, oke, kemudian di sini aku pengen nambah user, grup sama other sekaligus. Jadi yang untuk yang simbolis ya, masuk ke chmod. Yang untuk user itu aku pengennya cuma w sama x. Jadi aku menghapus r dan menambahkan x yang di user ya. Berarti u min r, u plus x. Nah, ini untuk user. Ini sudah selesai. Dan dikomakan lagi tanpa spasi juga ya. Untuk grup ini aku menambahkan x saja, menambahkan x, g plus x. Oke. Dan untuk user, untuk other itu aku menghapus r dan menambahkan w ya. Jadi untuk menghapus r min r dan juga menambahkan w plus w dengan nama simbolis.txt. Enterkan ls min l dan oke, sudah. Oke, kita tes lagi logikanya ya. Yang user itu kita menghapus r, cek oke. U ditambahkannya x, usernya ditambahkan x, oke bener. Kita bandingkan sama yang di atas ya guys ya. Dan kemudian untuk grup itu kita hanya menambahkan x dan menghapus r. Grup ini ya, grup ya. Kita menambahkan x nya ini, dan ini adalah r dari grup ya, sorry. Dan kemudian untuk other itu kita mengurangin r dan menambah w, oke, sip, sudah semua berarti. Untuk yang simbolis sudah. Dan kemudian kita lanjut ke bagian numbering. Pada numbering ini itu ada memiliki masing-masing nilai pada masing-masing hak aksesnya seperti ini. Pada read itu ada nilainya adalah 4, dan write adalah 2, dan execute adalah 1. Misalkan kita ingin menambahkan read ini, read dengan write pada user, berarti chmod-nya adalah 6, betul kan? Kayak gini. Ini kan kita ada 3 bagian kan? Ada 3 bagian, user, group, sama other. Jadi 3 bagian itu adalah anggapannya masih 000 semuanya. Ya. Nilai pertama ini, nilai pertama adalah untuk user, nilai kedua adalah untuk group, dan nilai ketiga adalah untuk other. Nah, jadi untuk user itu aku pengen nambahin nilainya adalah R dengan W. Jadi nilainya adalah 6. Dan untuk group aku pengen nambahinnya nilainya adalah pengen nambahin write sama execute, ya kan? Berarti
Di sini kita masukkan nilai tambahannya 2 ditambah 1 berarti 3. Dan untuk other itu aku pengennya cuma nambahin execute. Nah, execute kan cuma 1 nilainya. Oke, berarti kita coba dengan nilai 631 ya. Kita mau ngubah yang mana ya? Kita bikin baru deh, bikin baru. Numbering, mkdir numbering, biar lebih teratur aja sih. Oke, kita masuk ke numbering. Oke, touch numbering .txt, touch numbering.txt 1. Salah, numbering 1. Nah, kemudian mkdir tes lagi, ls min l. Oke. Nah, sini untuk yang numbering 1 dulu ya. Numbering 1. Kita masukkan nilai ini tadi 631. 6 ini dapatnya dari mana? 6 dapatnya dari 4 tambah 2. Jadi kita masukkan read sama write. 3 ini tambahannya dari 2 dan 1. Kita masukkan write sama execute, dan 1 ini kita cuma memasukkan execute. Oke, kita menggunakan chmod. Kemudian kita langsung masukkan aja angkanya. 6 digit pertama untuk user, digit kedua untuk grup, dan digit ketiga untuk other. Langsung salah. Numbering 1 .txt, enterkan, dan ls min l lagi. Kita cek. Oke. 6. Ini kan rwx 421 6. 4 tambah 2 6. Oke, betul. Untuk user udah cek. Untuk grup adalah 3. W dengan X, W2 X1. Oke, betul. Dan untuk numbering other menggunakan X saja, cuma nilainya 1. Nilainya cuma 1. Oke, benar. Udah cek ya. Berarti yang numbering 1 udah cek. Dan kemudian untuk yang numberingnya chmod ini aku pengennya ini cuma X, berarti cuma 1, cuma execute ya. Usernya cuma 1, dan untuk write-nya itu cuma W, berarti 2. Dan untuk other-nya itu cuma R, berarti 4. Masukkan numbering .txt, ls min l. Nah, ini dia. X, W, dan R. 1 2 4 ya. Tuh, oke. Nah, berarti untuk yang hak akses ini kita sudah semua. Dan kemudian kita langsung aja masuk ke bagian menambah dan menghapus user baru. Untuk menambah dan menghapus user baru ini kita menggunakan kita masuk ke folder Hamid dulu ya. Oke, udah masuk ke folder Hamid. Di sini untuk menambah user kita menggunakan sintak add user yang diikuti dengan nama usernya. Misalkan nama usernya adalah user 1 aja dah ya. User 1. Oke, kita enterkan. Nah, di sini kita masukkan password 123 dan bebas sih passwordnya. Oke, ini full name boleh diisi boleh enggak sih ya. User 1 USR aja deh, nggak apa-apa. Nah, ini bisa di skip aja nggak apa-apa. Dan ini kita tekan Y. Nah, oke. Untuk untuk melihat usernya itu kita masuk ke directory home dulu dan kita ls kan. Nah, ini kan sudah ada user 1, berarti ini folder untuk user satunya ya. Udah, kita masuk ke yang Hamid dulu ya. Oke, cd Hamid. Home. Oke. Nah, sudah tuh. Kemudian kita masuk ke usernya menggunakan su user 1. Oke, ini kan kita sudah masuk user 1. Tapi user 1 ini belum ada akses rootnya gitu. Nah, dia belum ada akses rootnya, ya kan? Untuk masuk ke akses rootnya kita masuk lagi ke user Hamid ya, user utamanya, user Hamid. Oke, sudo su. Nah, udah masuk ke user Hamid lagi. Untuk memberi hak akses root pada user baru itu kita menggunakan vsudo.
Nah, di sintak vsudo ini teman-teman lihat yang bagian ini, yang sudo ini ya, yang di bagian allow member of group, itu masukkannya di sini. Kita enterkan persen yang diikuti dengan nama usernya, user 1 kan. Ikuti lagi al, ikuti atasnya ya, al sama dengan dalam kurung al. Oke, ini sudah. Kita exit kan, kita y kan, kita enter. Nah, jadi ini kita sudah memberi akses root pada user 1. Kita masuk lagi ke user 1. Oke, sudo su 123. Oke, ini kita udah masuk rootnya pada user 1. Untuk memastikan apakah kita benar-benar berada pada user 1, kita menggunakan sintak who am I. Kita sudah pada rootnya, berarti user satunya sudah pada root Hamid. Nah, jadi seperti itu ya untuk memberikan hak akses pada usernya itu, pada user 1. Oke, bagaimana untuk menghapus? Untuk menghapusnya itu kita kembali lagi ke vsudo ya, vsudo tadi. Ini kan tadi sudah kita beri hak aksesnya. Ini kita hapus saja lagi, kita kembalikan dari awal. Aduh, kok gitu sih? Salah tekan. Oke, bikin letter dong. Udah deh, nggak apa-apa, kita bikin user baru aja. User 2 ya. Add user 2. Oke. Kita bikin user 2 lagi. User biasa, user 2. Oke, kita y kan, enter. Oke, ini kan kita sudah masuk ke user 2 ya, sudah masuk ke user 2. Ini user 2 ya. Untuk menghapusnya itu kita cuma menggunakan sintak kita menggunakan sintak del user dengan yang diikuti dengan nama usernya, user 2, tinggal enter. Oke, done. User 2 udah dihapus ya, cd. Tapi untuk user 2 ini kan masih ada nih foldernya nih, sedangkan usernya udah dihapus tapi foldernya masih ada gitu. Jadi di sini kita akan menghapus foldernya ini. Untuk menghapusnya gitu kita harus bikin lagi usernya, karena kalau usernya nggak ada nggak bisa kita hapus gitu. Add user 2. Oke. Untuk user 2 nya itu kan kita hapus sama foldernya itu kan, folder yang di home gitu. Untuk menghapusnya itu kita menggunakan sintak del user min remove min home, yang kemudian dilanjutkan dengan nama usernya, user 2, enter. Sudah. Oke, kita cek lagi, hapusnya sudah hilang ya. Nah, kan user 2 nya sudah hilang. Nah, begitu. Berarti ini kita udah semua ya untuk menghapus, menjadikan root sudah, menghapus sudah. Mungkin untuk materi yang saya sampaikan untuk tugas ini sampai di sini dulu. Mungkin penjelasannya memang benar-benar cukup panjang. Mungkin ada yang kelupaan atau gimana juga mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.